Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Rofika Nuraini dengan NPM 1816014 dari Prodi PGSD kelas 6B STKIP PGRI Bandar Lampung. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai materi tentang organisasi kepramukaan di Indonesia. Apa sih pengertian organisasi kepramukaan di Indonesia itu? Kita tahu bahwa Gerakan Pramuka adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kata Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota Gerakan Pramuka yang meliputi Pramuka Siaga berusia 7-11 tahun, Pramuka Penggalang 11-15 tahun, Pramuka Penegak 16-20 tahun, dan Pramuka Pandegas 21-25 tahun. Kelompok anggota lain yaitu pembina anggota Pramuka, Andalan Pramuka, Pelatih Pramuka, Pamong Saka Pramuka, staf kuartir, majelis pembimbing. Dan kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya membentuk watak, akhlak, dan budi pekerti yang luhur. Selanjutnya ada struktur organisasi Gerakan Pramuka. Struktur organisasi Pramuka adalah bagan atau skema yang menggambarkan tingkatan-tingkatan organisasi Pramuka. Mulai dari tingkatan yang paling bawah, Gerakan Pramuka sebagai organisasi kepanduan di Indonesia dapat menyusun organisasi Gerakan Pramuka dari tingkat nasional, cabang, ranting, sampai gugus depan, sehingga organisasi berjalan dengan efektif. Penjelasan pada organisasi struktur Gerakan Pramuka. Yang pertama, di dalam organisasi kepramukaan ada yang biasa disebut dengan istilah majelis pembimbing, yaitu badan yang bertugas memberikan bimbingan dan bantuan moral, organisasi, material, dan finansial kepada kuartir, gugus depan, satuan karya pramuka. Majelis pembimbing dibentuk di tingkat nasional, daerah, cabang, gugus depan, dan saka. Majelis pembimbing sendiri diketahui secara ex officio di tingkat nasional Mabinas oleh Presiden Republik Indonesia, di tingkat daerah Mabida oleh gubernur, di tingkat cabang Mabicap oleh bupati atau wali kota, di tingkat ranting Mabiran oleh camat, sedangkan di tingkat gugus depan Mabigus dipilih dari anggota Mabigus yang ada, dan di tingkat saka Mabisaka dijabat oleh pejabat pada lembaga, instansi atau departemen terkait. Yang kedua ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Gerakan Pramuka adalah independen yang dibentuk musyawarah Gerakan Pramuka dan bertanggung jawab kepada musyawarah Gerakan Pramuka. Yang ketiga ada kuartir dan koordinator gudep, merupakan perangkat dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka. Kuartir dibentuk dari beberapa tingkat nasional, disebut kuartir nasional atau kuarnas. Ditetapkan dalam musyawarah nasional atau munas dengan masa bakti 5 tahun. Daerah disebut dengan kuartir daerah atau kuarda, ditetapkan dalam musyawarah daerah atau musda dengan masa bakti 5 tahun. Kuartir cabang, kuarcap, ditetapkan dalam musyawarah cabang atau mucap dengan masa bakti 5 tahun. Selanjutnya ada ranting, disebut dengan kuartir ranting atau kuaran, ditetapkan dalam musyawarah ranting atau musran dengan masa bakti 3 tahun. Selanjutnya ada gugus depan yang ada dalam satu wilayah, kelurahan atau desa dikoordinasi oleh koordinator gudep atau korgudep, ditetapkan dalam musyawarah ranting atau musran dengan masa bakti 3 tahun. Selanjutnya yang keempat ada gugus depan atau gudep, adalah pangkalan peserta didik yang merupakan wadah pendidikan dalam organisasi Gerakan Pramuka.
Dan yang kelima, ada Satuan Karya Pramuka atau SAKA, merupakan wadah kegiatan kepramukaan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan peserta didik dalam wawasan tertentu, serta melakukan kegiatan nyata sebagai pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspirasi pemuda Indonesia. 6. Ada Badan Kelengkapan Kuartir, merupakan badan-badan yang mempunyai tugas membantu kuartir. Badan kelengkapan kuartir meliputi yang pertama, Dewan Kehormatan, Dewan Pendidikan atau kader gerakan pramuka yang terdiri atas Lemdiknas atau di tingkat nasional, Lemdikada atau di tingkat daerah, dan Lemdikacap atau di tingkat cabang. Yang ketiga, Dewan Kerja Pramuka, Penegak dan Pramuka Pandega atau yang disebut dengan Dewan Kerja yang terdiri atas DKN atau Dewan Kerja Nasional di tingkat nasional, DKD atau Dewan Kerja Daerah di tingkat daerah, DKC atau Dewan Kerja Cabang di tingkat cabang, dan DKR atau Dewan Kerja Ranting di tingkat ranting. Yang keempat, ada Pimpinan Satuan Karya Pramuka atau SAKA. Yang kelima, ada Pembantu Andalan. Yang keenam, ada Badan Usaha Kuartir. Yang ketujuh, ada Satuan Kegiatan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat dan bersifat situasional. Yang kedelapan, ada staf kuartir. Selanjutnya ada Pramuka Utama. Gerakan Pramuka adalah Kepala Negara Republik Indonesia atau Presiden. Yang kedelapan adalah Musyawarah Kuartir, merupakan lembaga di lingkungan gerakan pramuka yang bersidang pada akhir masa bakti kuartir atau gugus depan serta memegang kekuasaan tertinggi dalam kuartir atau gugus depan. Musyawarah ini terdiri atas yang pertama, Musyawarah Nasional atau peserta Munas terdiri atas utusan atau wakil Kuarnas, Mabinas, Kuarda, dan Mabida. Yang kedua, Musyawarah Daerah. Peserta Musda terdiri atas utusan atau wakil Kuarda, Mabida, Kuarcap, dan Mabicap. Yang ketiga, Musyawarah Cabang. Peserta Mucap terdiri atas utusan atau wakil Kuarcap, Mabicap, Kuaran, dan Mabiran. Musyawarah Ranting, pesertanya yaitu Musran terdiri atas utusan atau wakil Kuaran, Mabiran, Korgucep, Masidesa, Gudap, Mabikus. Musyawarah Gugus Depan, pesertanya Mugus terdiri atas utusan wakil Gudap dan Mabigus. Selanjutnya, kuartir-kuartir dalam gerakan pramuka. Kuartir adalah pusat pengelolaan gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif oleh pengurus kuartir yang terdiri atas para andalan. Adapun susunannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada seorang ketua. Yang kedua, beberapa wakil ketua. Yang ketiga, seorang sekretaris jenderal. Yang keempat, seorang bendahara. Dan yang kelima adalah beberapa anggota. Jenjang pembinaan teknis kepramukaan dalam gerakan pramuka. Manajemen atau pengelolaan kuartir didesentralisasi sesuai struktur kewilayahannya. Administratif pemerintah, yaitu dari pusat, Kuarnas, provinsi, Kuarda, kabupaten Kuarcap, sampai kecamatan Kuaran. Berikut adalah beberapa gambar dari struktur organisasi kuartir dalam gerakan pramuka. Berikutnya ada gugus depan dalam gerakan pramuka. Yang pertama, kita membahas tentang pengertian gugus depan. Gugus depan atau gudep adalah suatu kesatuan organik dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka sebagai peserta didik dalam pembina pramuka, serta berfungsi sebagai pangkalan atau keanggotaan peserta didik. Anggota putra dan putri dihimpun dalam gudep yang terpisah. Masing-masing merupakan gudep yang berdiri sendiri. Gudep luar biasa adalah gudep yang anggotanya menyandang cacat jasmani atau mental dan dapat menyelenggarakan kegiatan dalam gudep sendiri. Gudep lengkap terdiri atas 1 perindukan siaga, 1 pasukan penggalang, 1 ambalan, penegak, dan 1 racana pandega,
dengan pengertian sebagai berikut. Istilah perindukan digunakan untuk menyebut satuan pramuka siaga yang dibagi dalam satuan-satuan kecil yang disebut barung. Yang kedua, satuan pramuka penggalang disebut pasukan yang dibagi dalam satuan kecil disebut dengan regu. Yang ketiga, ada satuan pramuka penegak disebut ambalan yang dibagi dalam beberapa satuan kecil yang disebut dengan sangga. Selanjutnya yang keempat, satuan pramuka pandega disebut racana yang tidak dibagi dalam satuan kecil. Selanjutnya ada sangga. Kerja adalah satuan pramuka penegak setingkat regu yang dibentuk atas dasar suatu tugas atau pekerjaan. Selanjutnya ada pemimpin, adalah sebutan bagi peserta didik yang memimpin satuan tingkat regu ke bawah. Selanjutnya ada pembina. Pembina adalah sebutan bagi anggota dewasa yang memimpin dan membina pramuka di tingkat pramuka atau pasukan ke atas. Yang kedua ada tujuan dari gudeg. Tujuan gudeg adalah untuk melaksanakan pendidikan kepramukaan yang pada hakikatnya bertujuan. Yang pertama, membentuk sikap dan perilaku ke arah yang positif. Yang kedua, menambah pengetahuan dan pengalaman. Yang ketiga, menguasai keterampilan pramuka dan kecakapannya. Selanjutnya, di sini saya akan membuat sebuah media pembelajaran tentang organisasi kepramukaan di Indonesia. Berikut adalah cara penerapan media yang saya buat dengan cara memainkannya serta mencocokkan atau menjawab soal-soal yang telah disediakan. Cekidot! Ini adalah media yang telah saya buat, yaitu saya beri nama media ini adalah Arisan Nisaraka atau kepanjangan dari Lemari Wawasan Organisasi Kepramukaan. Ini adalah media yang saya buat. Di dalamnya kita buka cara menggunakan media ini atau menerapkannya. Nah, seperti ini dalamnya. Ini adalah nama medianya, Arisan Nisaraka. Di sini kita membuat soal-soal tentang penjelasan yang telah tadi dijelaskan tentang organisasi kepramukaan di Indonesia. Nah, di sini saya mengambil soal tentang struktur organisasi kepramukaan di Indonesia yang pada bagian majelis pembimbing atau MABI. Pada MABI tersebut kan terdapat beberapa tingkatan, mulai dari tingkat nasional, tingkat daerah, tingkat cabang, tingkat ranting, dan tingkat gugus depan. Nah, ini adalah beberapa soal yang telah saya buat. Di sini adalah soal-soal yang telah tadi saya sebutkan. Bagaimana cara mengerjakan soal-soal tersebut, yaitu dengan cara pencocokan atau mencocoki pada jawaban-jawaban yang telah disediakan untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan berikut. Jawabannya sudah tersedia di balik pintu dari lemari. Ini jawabannya. Ini pun ada jawabannya. Nah, kita ambil beberapa soal. Contohnya, di sini ada Mabinas. Mabinas soalnya adalah Mabinas termasuk pada tingkatan apa dan untuk siapa. Tadi sudah dijelaskan bahwa Mabinas itu adalah di tingkat nasional untuk digunakan pada presiden. Kita cari jawabannya di pintu lemari. Yang mana nasional presiden? Ini dia. Kita ambil dengan cara kita ambil jawabannya. Lalu untuk soalnya kita angkat terlebih dahulu. Kita tempelkan dan kita gabungkan dengan jawaban tadi soalnya. Lalu kita jadikan satu di tempat wadah soal. Kita tempelkan. Nah, seperti ini. Inilah cara memainkan media Arisan Nisaraka, Lemari Wawasan Organisasi Kepramukaan.
Nah, dengan adanya media seperti ini, siswa akan lebih mudah memahami kembali apa saja yang terdapat pada organisasi gerakan di Pramuka. Sekian media saya, terima kasih. Demikian video pembelajaran tentang organisasi kepramukaan di Indonesia yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.